Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan atas izin ridha Allah dengan Kiai Haji Mukhlason Rosyid, ya, yang insya Allah saya sering membuka YouTube-nya. Mungkin mohon izin ngaji YouTube Gus. Saya menyadari karena keterbatasan ilmu saya ingin bimbingan dari Gus. Kita langsung yang pertama Gus mengenai roh tadi, bahwa kita masih ada di janin ibu. Di sana sudah ada perjanjian, alastu Rabbi, siapa pengiranmu? Allah. Yang saya menjadi pertanyaan, yang menjawab itu Allah itu siapa? Baru kutipkan roh itu Gus. Yang menjawab itu roh apa siapa kita? Iya, sebenarnya seandainya mungkin saya sampai besar ini namanya A umumnya Bos, sedangkan A itu banyak. Dan A sebenarnya yang menjawab itu apakah diri saya sendiri, yang mana sekarang? Itu karena apa Gus? Bahwa jasad kita ini besok akan rusak, cuma yang akan kembali pada rohnya ada rohnya. Mungkin ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan madiyah, yang sering kita baca setiap mungkin tahlilan itu. Hai jiwa yang tenang. Selama ini kita belum menemukan ketenangan batin, mungkin itu Gus. Yang kedua, bahwa kita ada jenjang-jenjang Gus, syariat, tarekat, hakikat ke makrifat. Sementara mungkin kami menjadi masih di syariat Gus. Satu sisi bahwa hidup ini kita hablum minan nas dengan hablum minan Allah. Ibarat kita ada suatu hadis Gus, bila mana kita laksana kita syariat itu, laksana kita jalan, kita tidak pakai hakikat, seperti ada ketimpangan. Sebaliknya, bila kita syariat saja, kita tanpa hakikat, ibarat kita jalan tanpa kepala, artinya mati begitu. Itu yang mohon bimbingan dari Gus untuk pelaksananya itu. Yang terakhir Gus, dari proses-proses yang Gus tadi kita paparkan, apakah itu ada satu jalan entah melalui puasa, riyadhah, tirakat dan sebagainya untuk mencapai kebeningan batin itu sendiri Gus? Untuk mencapai kemakrifat itu Gus. Itu mohon. Mungkin sementara ini 3 poin ini mohon bimbingannya dari Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mengapa di situ Allah menulis satu perjanjian dengan arwah, ya? Dengan arwah. Terus yang menjadi pertanyaan, siapa yang menjawab itu? Kita memakai kalimah wa nafakhtu itu dengan bahasa makna khalaqtu. Khalaqtu dulu. Wa nafakhtu nek cara kita artikan kan kutiupkan rohku. Kalau jenengan langsung memakai makna iki, maka gak seakan-akan ruh itu bagian daripada Allah. Oke, sebelum kita masuk di sini, kita harus memakai wa nafakhtu itu dengan makna khalaqtu. Aku ciptakan. Berarti kalau aku ciptakan ada 2. Khalik dengan makhluk. Iki syariat diterima. Syariat ini menerima. Berarti ruh itu bukan bagian dari Allah, tapi ruh itu di luar rangkaian dari Allah.
Seperti halnya saya menciptakan bangku atau meja. Nggak ada unsur sama sekali perkara-perkara apa yang menjadi meja ini. Dari kayu tidak ada dari diri saya. Lem, paku, apapun itu. Nggak ada unsur dari saya. Memakai kalimat kholaqtu. Kalau saya menjawab dari pertanyaan jenengan tadi, dari sudut pandang kholaqtu, maka yang menjawab ruh itu adalah makhluk. Isinya jelas. Ya, jenengan adalah Tuhanku. Anta Rabbi wa ana abduka. Saya jenengan Tuhanku dan saya adalah hambamu. Jelas gini? Jelas. Maka itu bentuk aplikasinya kita secara syariat melakukan apa yang disebut dengan takwa. Meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Yes, iki di syariat sudah. Terus yang ditanya itu ruh, bukan jasad. Bukan jasad. Ketika kita itu sudah masuk di zona baligh, ruhaniyah kita sesuaikah dengan apa yang pernah dijanjikan oleh Allah terhadap ruhaniyah? Bahasa qalu bala syahidna itu menirukan alastu birabbikum, tentang ketuhanan Allah. Artinya ruhaniyah tidak boleh baik bercinta, mengabdi, menghambakan diri, menyembah selain daripada Allah itu tadi. Nggak boleh. Berhubung. Kita pada saat mulai akil balik itu gagal atas perjanjian itu, alias kita mengkhianati Allah dikarenakan didatangi nafsu yang di dalamnya sifat basariyah itu, yang diutus oleh Allah untuk menguji atas kesetiaan itu. Maka disitulah letak kegagalan kita. Kita maksudnya rohaniah. Sehingga kita jasmani ketika melakukan orientasi takwa itu nggak menyentuh terhadap rohaniah kita. Iman kita sudah berbelok arah. Iman kita sudah berbelok arah. Ini sejarah, Pak. Sejarah terhadap diri kita masing-masing. Ingat, setan dan tangan-tangan setan itu menjadikan kesenangan dunia itu sebagai pujaan ruhaniah kita. Sehingga ruhaniah kita hanya bergantung pada kesenangan dunia. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Kalau ruhaniyah sudah dinini bubukkan nafsu lewat kesenangan dunia, maka laksana itulah Nabi Adam telah memakan buah khuldi. Padahal Nabi Adam sudah berjanji untuk tidak mendekati buah khuldi. Tidak jauh berbeda dengan kita. Ketika kita sudah dalam genggaman nafsu nafsiyah dan amaroh, brosurnya nafsu nafsiyah dan amaroh itu innan nafsala amaratum bisu, mengejak lalai terhadap Allah, terjadilah pada kita. Apapun yang dilakukan jasmaniyah takwa
rohaniah kita beriman tidak terhadap Allah sesungguhnya seperti itu. Contoh tadi, mengapa rohaniah kita beriman sesungguhnya yang menjadikan perubahan tanah dari atas ke bawah itu kok makhluk, yo air. Mengapa rohaniah kita nggak bisa tembus pada Allah? Iku persoalannya karena rohaniah kita telah bercinta terhadap selain Allah. Tidak hanya itu, wa yasudduna an sabilillah. Ketika kita betul-betul ingin menghadap terhadap Allah di jalan Allah, selalu dihalang-halangi, Pak. Mohon maaf. Kita mau masuk di dunia hakikat untuk belajar. Nafsu atau iblis dengan tangan-tangan iblis itu menyerukan, menghalangi kita biar tidak berjalan di atas jalan Allah. Sehingga nafsu dalam diri kita membisikkan terhadap ruhaniyah bahwasanya ajaran dinul haq itu sesat. Lawang jelas yang menjadikan tanah longsor itu air, kok Allah? Dia menuduh menyerupakan Allah dengan wujudnya air. Gak paham. Pasti, Pak. Ruhaniyah kita itu menolak. Dengan bimbingan-bimbingan dinul haq itu untuk mengarahkan ruhaniyah kepada iman yang benar. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka akan menghalang-halangi kita. Menghalang-halangi kita. Dalihnya apa? Dalihnya akal. Kalau tidak ada air, gak mungkin terjadi longsor. Itu dalihnya akal. Nafsu itu memakai dalih akal. Memakai dalih sebab akibat, yaitu kita berdoa pada Allah, punya doa yang mandi, Pak, yang mandi. Karomah kita jos. Ada tamu datang, kepingin dagangannya laris atau omsetnya naik. Menurut aku, kau baca ini, kau bawa yang ku berikan kau. Sungguh terjadi, akan omset semakin baik, Anda semakin kaya. Kira-kira Anda tidak menghambakan diri terhadap saya? Itu pasti. Saya katakan, kamu jam 12 nanti malam harus membaca ini terus. Kalau tidak, saya enggak ngerti. Kau langgarlah. Akhirnya surut, Pak. Otomatis kau akan menuduh imannya itu terhadap diri aku, makhluk. Itu pasti. Bapak Ibu hadirin, kita sudah payah, sudah letih, Pak. Iman kita itu beserta terhadap selain Allah itu sudah letih banget. Sudah payah kita sebetulnya. Tetapi oleh karena saking tebalnya penyakit di dalam diri kita akan menolak obat yang diberikan Allah. Syifa'un wa rahmatun. Syifa'un syifa'un apa terus sih? Sebagai obat, ya. Dalam hatimu itu pasti kau tolak. Gak mau, Pak. Karena sudah bersukaria terhadap kesenangan dunia ini. Wa yabghunaha iwaja. Nafsu akan menginginkan terhadap rohaniamu itu berbelok arah. Padahal setelah ayat ini Allah katakan, ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah bahwasanya kau diplesetkan nafsu itu, nafsu dalam keadaan
dia itu loh tersesat yang amat jauh. Kita nggak sadar, Pak. Kalau diri kita itu juga tersesat amat jauh. Dengan bentuk kita bersenggama terus dengan selain Allah. Oke. Suatu saat kesadaran muncul dalam diri Anda. Biasanya kesadaran muncul itu kalau Anda kolab. Tahu kolab? Anjlok. Allah bisa jadi menjadikan Anda sadar rohaniah Anda dari perkara-perkara yang kita aku tadi dikolabkan. Des. Mestinya kita harus syukur, Pak. Harus syukur. Mungkin kalau kita masih tetap duniawiyah kita itu semakin ngetop, jabatan semakin ngetop, mungkin itu semakin jauh kita pada Allah. Makanya, tapi bukan berarti harus semua itu seperti itu, enggak. Cuman barangkali kita kok langsung dikolab, kita itu harus berhusnudon. Inilah rencana Allah menghabiskan semua. Apa yang kumiliki diambil, itu supaya saya sadar. Kita harus seperti itu, Pak. Tatkala ruhaniyah itu sudah membuka pintu hatinya tentang ajaran dinul haq, tidak masuk di dalam ayat sawa'un alaihim andartahum, bukan. Masuk dalam satu ayat mukminun, percaya. Akhirnya terjadilah satu pemahaman dan pengamalan dengan istiqomah. Ringkes kata, ketika ruhaniyah itu sudah dikatakan bisa kembali kepada Allah, maka bahasa kholaktu itu tidak berguna bagi Anda. Berguna wanafahtu, kutiupkan ruhku. Berarti bahasa ruhaniyah itu, mohon maaf, sudah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Inilah yang kumaksud bala syahidna di situ. Awal syahidna, akhir juga syahidna. Mestinya seperti itu. Bagaimana mungkin, mohon maaf, selain Allah bisa mengatur Allah, lawang selain Allah itu tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa mengatur yang ada? Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat perkara yang tidak ada? Perkara yang ada, nggak mungkin. Berarti yang bisa melihat yang ada itu perkara yang ada. Itulah maksud daripada ahad itu di situ. Itulah maksud daripada makrifat ada di situ. Berarti siapa yang jawab? Bala syahidna tadi. Hidupnya sendiri. Yang melihat dan yang dilihat itu yang ada. Bukan yang tidak ada. Jelas, Pak? Itu satu. Yang nomor dua, lali. Oh iya. Oke. Yang kedua mungkin itu yang ketiga. Mencapai itu yang ketiga. Ya. Sekarang yang kedua dulu. Syariat thariqat tak jelaskan Pak dulu. Apa sih syariat itu? Sistem, Pak. Sistem atau ilmu tuntunan supaya jasmaniah kita itu berhablum minanas. Benar. Kita maghrib dalam satu rumah tangga. Ada 4 orang. Satu tidak hablum minanas,
nggak melakukan sholat berjamaah di situ, gak sholat. Yang 3 sholat. Ini rasanya hati sama nih Allah. Yang 3 terhadap ini. Oh, gak sholat. Namun ya, berarti hubungan manusia dengan manusia itu agak renggang. Pasti Pak itu. Udah. Syariah adalah satu ajaran atau sistem ilmu supaya torikoh sampai benar. Apa sih torikoh? Itu jalan. Torikoh adalah sebuah nama dalam seluruh apa yang dihidangkan Allah. Contoh, sholat. Nama sholat. 5 waktu itu Pak ya. Ikut torikoh. Jalan. Anda makan, minum, kerja, itu sebetulnya torikoh Pak. Ngaji, torikoh. Saya tidak bicara torikoh secara pada umumnya itu bukan ya Pak ya. Kumpulan-kumpulan bukan. Saya tidak mengatakan torikoh itu. Saya mengatakan torikoh sebuah jalan untuk rohaniah bisa melewati jalan itu bertemu Allah. Dengan ilmu syariah inilah kita pahami supaya torikoh kita secara jasmani melakukan sholat itu benar. Orang Indonesia dididik ilmu syariatnya itu supaya sholatnya menghadap kiblat di barat karena kiblatnya di sana. Itu perilaku amal jasmani. Terus tujuan atau hakikat itu apa? Tujuan. Tujuan Anda masuk di dalam torikoh dengan modal ilmu syariah apa? Menyembah Allah. Dalam bahasa syariat apapun yang kau lakukan niatono ibadah. Lah ngono nggih. Kerja niatono ibadah nyembah nang Allah. Saya sering dengar itu. Apa hakikatnya kita sholat? Menyembah Allah. Menyembah. Kata Rasul, menyembahmu harus pada tingkatan antak budallaha ka'annaka taroh. Anda harus merasa seakan-akan kau bisa melihat Allah. Baik di depanmu khususnya. Tapi selama ini bagaimana kita? Kita bicara tentang masalah kita belum menerima ajaran dinul haq. Ternyata Bapak Ibu, rohaniah kita belum pernah kita ajari ilmu hakikat, ilmu untuk tujuan itu enggak pernah ditutuno. Otomatis ketika kita sholat tidak akan bisa mencapai bertemu Allah dalam kemakrifatan. Tujuannya bertemu Allah, hakikat, makrifatnya wujudnya hakikat, yaitu bertemu yang disembah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada beberapa tingkatan Pak sholat ini. Nanti kapan waktu saya jelaskan. Ada syahun, ada hafidun, ada khosyi'un, ada daimun. Ada ini. Itu tertuang di dalam Al-Quran. Ada yang ada yang apa? Sahun, lalai. Ada yang hafidun, fi sholatihim hafidun, menjaga, ngerekso. Ada yang khosyi'un. Khosyi'un itu makrifat, daimun makrifati langgeng. Surat apapun ada di situ. 4 ini ada tertuang di dalam berbagai surat. Ya, Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan yang kedua tadi.
Manakala Anda tidak menerima ajaran hakikat, maka tujuan kita tidak bisa arah, tidak terarah. Nggak bisa. Sebab ilmu hakikat adalah sebuah sistem untuk mengajarkan rohaniyah supaya terbimbing tujuan kita itu. Yang tadi dikatakan usolli terakhir lillahi ta'ala, terbimbing nantinya. Akhirnya jenengan mengenallah dzikir sirul asror, bahkan sampai fana'ud dzikri. Di situ akan terbimbing tujuan Anda. Ruhaniyah Anda akan terbimbing terhadap tujuannya. Apa? Menyembah, bertemu Allah. Sampai dibocor ke Allah. Cara untuk kau bisa bertemu aku, pertama adalah fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyahmu itu harus millata Ibrahim Hanif, condong satu titik. Yang segala-galanya itulah hidup yang ada pada diri kita. Ternyata kuncinya bukannya ada di sirul asror. Terbimbing sudah Pak. Akhirnya sampailah kepada fana'ud dzikri, kemakrifatan yang muncul dari la ilaha illa ana. Di situ. Nah terus apakah yang dimaksud torikoh ikut torikoh kumpul-kumpulan itu Pak? Saya gak menyebut satu persatu ndak loh Pak ya. Mungkin ada yang di sini santrinya Mbah Dimyati. Ketika beliau ditanya Mbah, torikoh sampai nopo Mbah? Sholat, ngaji, ikut torikohku. Ini akan paham dan bisa menerima kalau semua aktivitas itu disebut torikoh jalan, itu kalau Anda menerimanya dengan iman, dengan hukum hakikat baru bisa menerima. Apakah ini muktabaroh? Jelas. Muktabarohnya di mana? Sambungnya langsung pada Allah. Contoh sholat. Kalau nggak ada hidup Allah, bisa terjadi sholat? Makanya kalau sudah ruhaniyahmu itu dididik sistem ilmu hakikat, robitohmu itu langsung nang Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, arahkan wajahmu itu pada wajah Allah di situ. Loh, ini loh Pak, bukanya kalau tidak dari sirul asr gak ketemu sampean. Duduknya ada di sini. Jadi sholat itu adalah fasilitas yang dihadapkan Allah disebut torikoh. Makan pun juga begitu. Di situ ada Allah. Lah langsung saja robitohmu menghadirkan wajahmu ikut terhadap wajah Allah di situ. Kurang kuat hujannya, oke. Buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Kalau nggak ada Allah hidup, apa bisa kita makan? Oleh karena kita manusia sering-sering memakai akal iki le bos, dipujui nafsu terus. Akhirnya basiroh kita tidak bisa tembus kepada Allahnya di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya tetap mengharapkan pada Allah saudara-saudaraku yang sudah disebut secara umum sebagai mursyid, betul-betul ruhaniyahnya sudah ma'rifat Allah. Sebab aku yakin kalau beliau-beliaunya sudah ma'rifat ruhaniyahnya pada Allah,
akan bisa menuntun umat yang rohaniahnya masih buta. Aku yakin beliau-beliau yang rohaniahnya sudah makrifat pada Allah, condongnya hati tidak terhadap duniawiyah atau kesenangan dunia. Aku yakin. Makanya saya husnudon aja berharap semoga beliau-beliau itu tetap diteguhno kemakrifatane. Bila mana belum makrifat, semoga ditarik Allah ke makrifat supaya bisa membimbing umat yang masih buta terhadap Allah. Hanya itu saya kasih permohonan saya pada Allah, hanya itu. Sebab siapapun kita kalau sudah sampai pada makrifat thariqah apapun kita, pasti tidak akan merugikan terhadap umat kita. Pasti kita tidak akan pernah mengatakan bahwasanya matahari ada dua atau matahari kembar, enggak ada. Yakin yang muncul dalam hati kita adalah rahmatan lil alamin. Begitu, Pak. Jadi kalau saya laksanakan dunia ini, syariat ikut tumpaan, thariqah jalan, hakikat tujuan, makrifat wujudnya tujuan. Saya kesini numpak sepeda, jalannya yaitu aspalan. Terus tujuan saya ngaji. Kalau sudah sampai di sini, inilah makrifat. Gampang toh? Kita punya syariat. Apa syariat kita? Sudah dari Rasulullah. Kita dibimbing ilmu syariatnya. Lah, thariqahnya jalan terserah. Kau ketemu Allah lewat sholat, silakan. Ketemu Allah lewat Anda sedekah, silakan. Apapun aktivitas yang terjadi pada diri Anda, temui Allah di situ. Sebab Allah tidak hanya ada di masjid, Allah pun juga ada di tempat dimanapun Anda berada. Nggih pun cilik, pun cupet, sing jembar, Pak. Allah itu gak ning masjid tok, Pak. Kita untuk bertemu Allah itu tidak hanya lewat sholat 5 waktu saja, Pak. Tapi Allah itu bisa kau temui dikala kau bekerja, jikalau kau macam-macam aktivitasnya. Di situ ada wajah Allah. Kuncinya hanya bukanya di sirul asrar. Yang ketiga, riyadhah. Apakah untuk mencapai ma'rifat itu ada riyadhahnya puasa gitu? Begini, Pak. Mungkin bisa dibuka di dalam hikam sebagai panduan birriyadhati wal adhkar. Memang kita puasa secara fisik sebetulnya adalah menekan nafsu, Pak. Menekan nafsu. Sampai Rasulullah dawuh, hei pemuda, kalau kau sudah kuasa, nikau siro. Sebab nafsu birahimu itu kuat, supaya kau tidak salah jalan. Itu yang dibahas anak pemuda. Ya. Tetapi jikalau kau belum kuasa untuk menikah, maka berpuasalah. Itu sebetulnya untuk menekan tingkat nafsu birahimu. Padahal nafsu itu tidak hanya birahi. Ya, nafsu hati kita pengen beli mobil, beli ngene, rumah ngene, macam-macam. Nafsu pengen aku dadi wong mulya ning ngarepe wong, dadi wong sing alim, sing macam-macam. Wis udah. Bapak Ibu, ternyata untuk menekan nafsu itu tidak cukup kita puasa, Pak. Kata Syekh Ibnu Athaillah, wal adhkar, berzikirlah terus menerus kau. Lah sing dimaksud dzikir lho gak dijabarke, sak temene dzikir yang bisa menekan nafsu nafsiyah amarah di dalam sifat basariyah supaya
nafsu lawamah mutmainah muncul di dalam sifat basiroh, selanjutnya bisa bertemu Allah gak dijabarke. Apa yo iso laksana kita perang digawani pistol Pak, tapi gak diseni peluru. Ngene-ngene tok. Lah kono yang nafsu itu pelurunya gak hanya kaliber piro iku mang 2,5 aja. Ono kaliber sing koyok Rusia iku mang. Cutem. Cuk. Lah. Diantem awak dhewe wong wedok ayu, mak gelimpung. Diantem awak dhewe ambek mobil mewah gelimpung. Ya udah Pak, nggak pernah menang. Allah ya karim. Kita punya bedili manuk, nggak ada pelurunya misan. Ya udah coro akal, yuk gak tahu menang. Terus lagi ketika perang nggak tahu mana musuhnya. Toleh kayak ketek ketuluk. Ya, padahal nafsunya ada dirinya sendiri. Makanya Rasulullah berfatwa, sesuk kok umatku perang yang paling besar melawan hawa. Di sini nggak tahu sana, sana tahu sini. Lah iki bingung nih. Cara berbicara kita Medan Pak, kita kalah Medan itu sudah 50% kita sudah kalah. Kalau kalah Medan. Makanya mohon maaf, belum merantak ini. Mengapa Amerika kalah dengan Vietnam? Karena kalah Medan, kalah taktik. Mengapa negara-negara yang pernah menjajah Indonesia itu hengkang pada akhirnya? Padahal persenjataan kita, mohon maaf, persenjataan kita itu kurang modern pada saat itu. Ya, tapi kok mengalahkan? Dia takut kalah Medan. Sama dengan kita, dengan nafsu, kalah Medan kita. Oleh sebab itu, berarti pengajaran ilmu hakikat itu untuk mengenalkan medan, mengenalkan nafsu. Mana yang disebut dalam Al-Quran, innan nafsa la amratun bisu illa ma rahima rabbi. Mana yang dirahmati, mana yang ngejak elek. Nah di situ. Bapak Ibu hadirin, jadi yang dimaksud dzikir di sini adalah jenengan setiap saat dan waktu, bukrata wa asila, harus kumandang terus berzikir sirul asrar, ditekan dengan dzikir sir. Itu caranya untuk mencapai makrifat. Ini pengalaman yang saya kutip dari beberapa tokoh, yang tokoh itu mencari Tuhan sampai makrifat Allah, termasuk Syekh Ibnu Athaillah dan lain sebagainya. Itu mulai nggak sistem wasilun, sejarahnya seperti itu. Tapi ada Pak, ada yang ekstrim, nek purun, tapi aku gak ngongkon tuh ya. Ada satu kelompok yang berpendapat bahwasanya selain Allah itu penghalang. Gak salah ya Wan. Air itu penghalang ruhaniah kita sehingga tidak bisa tembus pada Allah. Istri, anak, kesenangan dunia semuanya sebagai penghalang hatiku tidak bisa bertemu Allah. Akhirnya mereka ini ada kelompok yang meninggalkan tidak hanya secara rohani tetapi juga meninggalkan secara jasmani. Aku gembul bojoku yo, terpengaruh terus bojoku dadadiat. Wis tak tinggal ae. Padahal di dalam dadadiat ada Allah mboten? Ada. Keumpama enggak ada Allah, ibu mboten tetet, iya. Tapi saya tidak menyalahkan kelompok yang meyakini selain Allah penghalang. Akhirnya Pak, dia tinggalkan sosialisasi dengan manusia.
sudah tinggalkan dengan pergaulan, akhirnya tetangga itu bertanya, loh, iki Cak Dul kok biasa sapa masjid, saiki kok sapa embong. Maksudnya sapa embong iku wis gak gelem disapa wong nurut dalan nang kali-kali. Enggak, oh arek iki kebekan ilmu terus gendeng. Persepsi orang-orang itu pasti seperti itu, Pak, yang tidak memahami. Lah ngoten nggih? Itu pasti. Pasti kok Cak Dul iki sesat iki. Ora tau ketok salat. Turut sungai ya terus. Gak pernah pakai baju. Pasti golongan kita yang gak paham pasti mengatakan Kang Dul ini sesat, tak gitu nggih. Dulu itu enggak, Pak. Dulu selalu di masjid, enggak pernah pulang kalau tidak waktu tertentu. Sekarang berbalik 100 derajat Celcius. Tadi sopo masjid, sekarang sopo kali. Ada, Pak, kelompok yang seperti itu dan kami tidak akan pernah berani menyalahkan. Sebab apa? Bagi saya, Gusti Allah ngeden ning kuwi. Son, raimu aku lu sing gawe ngene. Lah apa kuwi protes. Adi meneng Pak kawani, aku gak wani. Padahal saya katakan, bangunlah syariatmu dengan hakikatmu seperti Kanjeng Nabi. Tak ngoten nggih? Terus ternyata di situ Allah menetapkan hal yang lain. Ada kelompok yang sudah paham tentang sirul asrar, bahkan fana'u dzikri. Dia berpendapat selain Allah penghalangku. Aku bendino saya tiap hari sama anak sama istri bekerja. Di situ ternyata menggoda saya, hatiku sering lupa pada Allah. Tak tinggal nih. Yang kali ke sungai. Aku nggak berani menyalahkan. Saya hanya 6 huruf. Setuju. Ya udah. Diapakan? Karepe Allah seperti itu. Makanya ketika kita berlaku baik secara di mata manusia, tolong jangan dulu kita mensikapi orang lain itu jelek. Jangan, Pak. Itu jangan. Lebih baik kita evaluasi diri daripada tidak. Mungkin ini sebagai cambuk bagi saya dan jenengan. Jenengan sudah tahu sendiri, Pak, ya. Di YouTube sudah saya katakan. Ini nomor pribadi saya. Nah gitu toh. Saya tidak memakai admin dengan harapan supaya umat langsung bisa berkonsultasi sama saya. WA tanya jawab silakan. Tetapi kemarin ada jamaah yang ngamuk-ngamuk, Pak. Oleh karena tidak mengerti keadaan saya. Mungkin 1 hari 1 malam belum saya jawab, ngamuk-ngamuk. Iya. Saya dituduh berarti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di YouTube. Saya kan tetap saya jawab, cuman terlambat saya. Oleh karena kondisi saya. Itu. Saya katakan tolong sadarilah dengan keadaan saya ini. Pasti akan saya jawab. Ngamuk, Pak. Ya udah tak blokir pisan wis nang aku wis tak putus. Iya, Pak. Jadi tolong saya tidak mungkin bisa langsung jawab. Seperti ini masuk, bagaimana aku bisa menjawab? Saya bisa menjawab itu ketika saat aku pulang, berangkat ngaji di mobil. Dan atau ketika saat habis selesai ngaji jam berapa, sampai di rumah, saya jawab, mungkin tertidur, saya nggak tahu, saking payai. Lah pagi kami kerja, Pak. Pagi kami kerja. Sampai kadang kami pulang, minim lah pulang jam 12.
Terkadang melihat kondisi saya kadang rapat di kabupaten dan lain sebagainya. Saya belum bisa menyentuh. Tapi kok ya teganya seperti itu loh ya. Ya udah, tambah rame Pak. Wadah wis. Saya mengikuti sistem kelompok yang kedua tadi. Kelompok yang pertama tadi loh. Wis ditinggalkan aja, lahir batin. Tak pinak, blokir, tul. Oh, selesai sudah. Bila mana dia ingin sambung, hanya satu, ketemu di rumah sebagai pembelajaran Pak ya. Sungguh Pak, tetap kami jawab Pak, tetap kami jawab. Tapi satu sisi kami pun waktunya itu tiap hari nggak pernah berhenti Pak, nggak pernah berhenti. Kalau saya memakai akal Pak, nggak mungkin aku mampu. Pagi kami kerja, siang terus batu asar itu berangkat. Apalagi kalau di wilayah Jawa Tengah itu Pak, habis kerja langsung berangkat. Jam 12 langsung berangkat supaya bisa nyampe di tempat seperti itu. Wis ta, ojo kuatir, tetap tak jawab walaupun ngelumpuk. Mohon maaf ya, terhitung kemarin itu terhitung, saya hitung istri saya hitung 500 satu minggu yang lalu. Sekarang sudah mencapai 700. Terus satu hari belum saya jawab, numpuk maneh. Istah, umpama dikembalikan datang jenengan sing ngamuk-ngamuk mang piye. Wis gitu aja kita. Jadi mohon tetap tak jawab Pak ya, tetap tak jawab. Mun khawatir, gak usah dihapus. Nanti tak jawab sendiri. Jenengan takon lu kata undang. Lah gitu tuh ya, melebu kata undang, melebu dewi lah menurut tak. Cuman saya kan tanya, ini nomor untuk tanya jawab sebagai wasilah antara saya dengan jenengan itu gak putus. Sehingga bisa dijadikan komunikasi tanya jawab. Ilmu ini biar gak mandek ketidakfahaman. Jadi di situ nanti maksud saya seperti itu. Enak sing ngupload gak kate anu iku Pak ya. Ngupload konten saya, deskripsinya itu tanyain nangane saya, penak tambahan iku. Di situ kari ngupload, gak maluk ditanya, tanyane ke saya. Makanya tolong mohon maaf, aku minta kesadaran ya untuk menjawab saya itu tidak mungkin bisa langsung. Telepon saja kadang nggak bisa langsung kok Pak, nggak bisa langsung. Seperti tadi itu saya di kantor ada rapat dengan dinas pendapatan daerah itu. Telepon tower terus mau saya angkat itu nggak penak di muka kepala dinas atau di muka pegawai dinas, nggak ada waktu rapat. Ini beranggapan mungkin yo iki telepon jare ini nomor teleponnya di sini, tak telepon sini gak diangkat. Nggih, mohon maaf. Estu mohon maaf karena memang waktu saya sibuk. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Kajian-kajian dari beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa memberi manfaat dan menambah keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.